Majelis Taklim pengajian akad pagi tanggal 28 Desember 2025. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, panutan kesal selamanya. Kita berharap mendapatkan sawatnya setiap saat. Para jemaah yang dirahmati Allah, pengajian akad pagi pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Ustadz Isam Al-Qadiri. Terima kasih Ustadz sudah rawuh pada kesempatan pagi hari ini, dan beliau akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik, yaitu indahnya Islam. Sekali lagi tema yang cukup menarik untuk kita simak bersama. Oleh karena itu mari kita ikuti bersama pengajian akad pagi ini, dan kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kepada yang terhormat Ustadz Isam Al-Qadiri untuk segera menyampaikan materinya dengan alokasi waktu bisa diakhiri pukul 4:55 waktu Indonesia Barat dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang karena nikmatnya amalan-amalan seorang menjadi sempurna, panjenengan bisa hadir di Masjid Darul Falah ini merupakan karunia yang sangat besar, karena setiap langkah yang kita ayunkan akan meninggikan derajat sekaligus menghapus dosa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan keras bagi orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tapi orang itu tidak mau melakukan. Nabi memberikan ancaman, laisa sholatun asqala alal munafiqina min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Tidak ada satu sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali sholat isya dan subuh. Padahal kalau mereka tahu apa yang terkandung di antara dua sholat ini, habuan, mendatanginya walaupun dengan berangkang sekalipun, menunjukkan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat tauhid ini merupakan kalimat sakti yang Nabi menyatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang yang mau mati di ambang ajalnya, begitu menutup dengan kalimat la ilaha illallah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tema yang tadi disampaikan oleh protokol kita,
Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid Darul Falah, para ustadz, para kiai yang saya hormati. Alhamdulillah kita berkumpul di rumahnya Allah ini yang jelas tidak seperti kumpulnya kita di kafe. Kalau kumpulnya kita di kafe, mungkin di sana sini banyak melakukan dosa. Tapi kumpulnya kita di rumah Allah nggak main-main. Malaikat akan turun memberikan doa kepada kita. Tidak cukup dengan itu, Allah memberikan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan ini merupakan dambaan setiap muslim. Tema kita hari ini adalah indahnya Islam, supaya tidak salah paham, Pak. Karena sebagian orang mengatakan, "Wah, Islam itu destroyers, Islam itu anarkis, Islam itu keras, Islam itu radikal." Ini sekarang yang disematkan ke agama kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi Islam itu adalah indah. Yang Nabi menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Cuman perlu diketahui Islam yang mana. Sekarang ini kan beragam, ada Islam, mohon maaf ini, Islam Pancasila, Islam liberal, Islam macam-macam sebagaimana yang kita lihat. Kita kembali kepada Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang aneh-aneh. Karena yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan Islam yang benar ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ini ada suri toladan yang terbaik bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan banyak zikir kepadanya. Karena itu kalau kita kembali kepada sejarah, Islam ini bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam ini sudah paten, Pak, yang dibawa oleh seluruh nabi sejak Adam alaihissalam menyampaikan tauhid, yang kemudian diteruskan oleh Nabiullah Idris alaihissalam, terus sampai kepada Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa. Mohon maaf, Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anaknya Tuhan. Coba antum lihat di Injil, apalagi di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Isa? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai wa mubassiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini adalah pesuruh Allah, bukan anaknya Tuhan. Karena itu mohon maaf, kalau umat Islam, ini perlu kami luruskan ya, karena ini masalah akidah. Kalau umat Islam cak remedurah norok buntek, ikut-ikutan mengucapkan kalimat selamat hari Natal, ini merupakan pelecehan sekaligus kekufuran kepada Allah. Sama dengan orang itu memperingati anaknya Tuhan. Iya, Pak. Di zaman Nabi banyak orang Kristen, banyak orang Yahudi. Apakah Nabi ikut-ikut berkolaborasi dengan mereka? Enggak. Nggak ada ceritanya. Kemudian Nabi ini pernah didatangi oleh orang-orang kafir ya.
Dia mengatakan, karena dia kafir, dia mengatakan, ya Muhammad, ketimbang ini orang Arab supaya bersatu, gimana kalau Anda menyembah Tuhan kami 1 tahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Maka Nabi terdiam, turun surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai selesai. Akhirnya mereka merasa marah, mosok tidak mau toleransi. Akhirnya dia datang, gini aja sudah Muhammad, kamu ikut perayaan atau mungkin hanya menyentuh Tuhan kami. Nabi nggak mau, Pak. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Ini sebagian orang kadang bawa patungnya Maryam. Coba bayangkan, ini orang Islam loh. Apa ndak harus kita luruskan? Harus kita luruskan, Pak. Karena ini merupakan penyimpangan, kekufuran, dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Karena itu monggo, sekali lagi saya menghimbau kepada para jamaah, diri saya, siapapun kita, orang muslim, kembalikan kepada tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah itu merupakan benteng yang sangat kokoh. La ilaha illallah khisni faman dakhala khisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan bentengku, tauhid yang murni. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari azabku. Nah, karena itu, karena indahnya Islam ini perlu kami paparkan sedikit. Kita kembali kepada surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Allah menyatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Ini sebetulnya harus diperbaiki nih, Pak. Bengung ya. Nah, terang, jelas. Fasawfa yalqawna khayyah illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'ah. Allah menceritakan tentang orang-orang terdahulu dari para nabi, turunan dari Nabi Allah Adam alaihissalam dan pengikutnya, yang kemudian diteruskan dengan Nabi Nuh. Bayangkan, Nabi Nuh ini dakwanya 950 tahun. Berapa pengikutnya? Tidak seperti Zainuddin MZ ya, 1 juta umat. Ini pengikutnya hanya 80 orang. Tapi orang-orang ini sangat soleh sekali, 80 orang. Dan kita ini, panjenengan semua, turunan dari 80 orang. Yang kemudian diteruskan umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan tauhid. Kemudian terus, ini orang-orang soleh, orang-orang yang terbaik. Tapi apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah itu datang satu generasi yang sangat jelek. Siapa mereka? Adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka ini punya 2 karakter yang sangat jelek. Yang pertama adalah menyia-nyiakan sholat. Dan sekarang kita lihat umat Islam, walaupun tidak semua ya, kalau kita keluar dari masjid, apalagi Jumatan, itu masih banyak orang laki-laki yang tidak pergi ke masjid. Bahkan yang ngeri lagi, para tukang becak, tidak semua cuman ya, itu duduk di becaknya Allah Karim.
Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan dua gambaran siapa sih orang yang menyia-nyiakan salat ini. Pertama adalah orang yang meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, ini hukumnya jelas, Pak. Sebagaimana Nabi menyatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir secara terang-terangan. Walaupun KTP-nya Islam, nanti yang masuk surga ini KTP-nya, orangnya akan dilempar ke neraka karena dia tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Adha'us shalah. Tapi sebagian ulama mengatakan adha'us shalah ini mereka yang sholat tapi menyia-nyiakan sholat. Misalnya sholat subuh jam 5:30, sholat asar jam 5. Ini menyia-nyiakan sholat. Nabi memberikan ancaman, man fatathu sholatul asar faka'annama wutira al ahlu wa maluh. Barang siapa yang meluputkan diri dari sholat asar, seakan-akan dosanya seperti harta dan rumah tangganya dirampas, semua mati, seperti itu dosanya. Tapi sayang umat Islam kurang perhatian masalah ini. Kemudian sebagian ulama lagi menafsirkan adha'us sholat ini sholatnya di Darul Falah, tapi pikirannya nang klojen, nang iki, gelambiar, dan gelambiarnya 100%, Pak. Kalau gelambiar sesekali itu biasa. Siapa kita? Karena itu yang dinilai oleh Allah, apa yang dinilai? Ingatnya. Aqimis shalah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Misalnya kita sholat subuh mungkin hanya 5 menit, tapi ingatnya berapa menit? Ternyata 2 menit, yaitu nilai kita 2 menit di sisi Allah. Tapi kalau gelambiarnya semuanya, wah ini bahaya sekali ya. Sampai salam eling hutang, eling barang yang lupa, itu biasanya ingatnya di sholat, Pak. Kenapa? Karena setan ini tidak setuju kalau kita sholat. Dia akan membisik-bisikkan, mengingat-ingatkan semua kejadian. Subhanallah, memang kurang ajar ya setan ya. Maka kita dianjurkan untuk banyak berta'awud, berlindung diri kepada Allah dari godaan setan. Dan ini masuk kategori apa? Menyia-nyiakan sholat. Sebagaimana Allah memberikan ancaman, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang mana mereka lalai dari sholatnya. Kenapa? Yura'un, mereka riya, mereka hanya untuk menarik pujian demi kepentingan pribadinya. Kalau ada orang banyak yang melihat sholatnya dihusuk-husukkan, tapi kalau nggak ada yang lihat, cepet kayak rubuh gedang, seperti itu, seperti ayam nyucuk jagung, plek plek plek. Nggak benar. Sholat yang benar itu yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha, supaya kita menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya, seperti itu. Bukan cepet-cepetan, nanti tidak ada nilainya. Dan kita, Pak, pertama kali ketika mati menghadap Allah, yang ditanyakan itu bukan rumah kita, kamu punya sawah berapa hektar, Allah tidak tanya itu. Rumahnya apa sudah ditingkat, punya mobil apa expander atau masih carry, enggak. Tapi yang pertama kali ditanya adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalih
wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisap oleh Allah adalah sholat. Kalau baik maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak jelas, kadang sholat kadang tidak, terus bagaimana kita menghadap Allah? Dikhawatirkan seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, generasi yang terjelek kata Allah, wattaba'u syahawat, yaitu mereka yang selalu memperturutkan nafsunya. Ini sebetulnya dampak dari orang menyia-nyiakan sholat, Pak. Kalau sudah sholat disia-siakan, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain, itu pasti dia akan meninggalkan. Sholat saja ditinggalkan atau disia-siakan, dia sholat tapi keluar dari waktunya. Kadang-kadang kita ini miris ya, seakan ada sopir kol waktu itu, Alin iki ya apa mas panjenengan sholatnya, wah sing pentingnya nyambut gawe. Loh iya, wong urip nyambut gawe, tapi ini kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdi kepadaku, utamanya masalah sholat. Wah ndak roh aku sih apa itu, ndak bener itu. Karena itu ketika kami diminta untuk memberikan ceramah di Probolinggo ya, di Probolinggo ini di bis Akas Pak. Jadi sopir-sopir semua dikumpulkan, jumlahnya mungkin sudah ratusan lebih sopir-sopir. Kami tekankan masalah waktu sholat ini, karena biasanya mereka para sopir ini banyak yang meninggalkan sholat atau menjamak hal yang tidak jelas karena dia tidak ngerti agama. Apa tidak rusak nanti? Begitu dia meninggalkan sholat, wattaba'u syahawat, pasti dia akan memperturutkan nafsunya. Apa kata Allah? Fasaufa yalqawna khayyah, kelak mereka akan menemui kesesatan. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-khayyah di sini adalah lembah dari api neraka. Jadi neraka ini luar biasa ya, saking pedihnya itu masih ada lembah. Lembahnya lebih parah lagi. Siapa orang yang bakal masuk ke lembah api neraka ini? Adalah orang yang menyia-nyiakan sholat. Tapi karena Islam itu indah Pak, karena Islam ini penuh dengan kesejukan, Allah memberikan solusi. Apa solusinya? Ayat 60 di surah Maryam. Kecuali illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang tobat. Kalau sudah tobat, semua urusan selesai. Tobat ini merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Jangan Anda mengatakan, "Wah, mari tobat, itu kok ngelakoni maksiat lagi." Kita manusia lemah. Seperti itu. Tobat lagi, terus tobat. Bahkan Rasulullah menyatakan, "Ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah." Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah, perbanyak istighfar, karena aku, kata Nabi, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tanpa dosa, aku ini beristighfar, bertobat kepada Allah 100 kali, padahal mboten enten dosane. Sementara kita yang berlumur dengan dosa lupa untuk bertobat. Cuman yang dikehendaki oleh agama ini tobat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Dan jangan Anda merasa putus asa.
Kadang-kadang kan ada orang ya, karena gobloknya ya, karena tidak ngertinya agama, iya, sampai mengatakan sudah apa rasanya awak iki dadi intipe neraka. Sampai digambarkan di internet itu Pak, itu ada orang yang ngelangi di neraka ya. Ini pelecehan ini kekufuran ini. Atau orang yang mengucapkan ndak apa-apa wis engko akeh barenge ndek neraka iki. Allah Karim, coba tangan sampean taruh di gorengan niku Pak, ojo suwe-suwe. Ndak usah 5 menit, mungkin 1 menit ya. Masukkan tangan kita, seret, tarik. Apa ndak kari kerongkongane tok. Itu neraka kekal. Neraka ini azab yang sangat pedih. Tidak boleh kita mengatakan sudah apa-apa wis akeh barenge engko ana artis iki artis. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan kebodohan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan ya, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, bahkan Nabi menceritakan ada orang membunuh berapa? 100 orang. Pembunuhan tidak main-main, dosanya sangat besar. Tapi dia datang kepada Allah dengan bertaubat, padahal dia belum pernah melakukan rukuk dan sujud. Dalam perjalanan menuju tempat yang baik untuk bertobat di situ, karena waktu itu dia didatangi oleh 2 orang. Lah ini Pak, ini yang penting untuk diketahui. Pertama, datang kepada ahli ibadah tapi tidak berilmu. Bahaya ini. Waktu dia ngasih fatwa ngawur, karena dia ahli ibadah tapi tidak berilmu. Dia tanya, ya apa? Saya ini sudah banyak melakukan dosa. Dia tanya, dosa apa? Saya membunuh 99 orang. Apakah ada harapan untuk dapat ampunan? Kata orang ini mengatakan, aduh sampai ini terlalu kejam. Sampai mateni wong 99, tidak ada harapan. Pateni pisan Pak, digenapkan 100. Ya karena dia pembunuh. Terus dia baru sadar, aduh ya Allah. Akhirnya dia datang ke orang yang berilmu. Coba lihat jawabannya Pak. Apa jawabannya? Bukan langsung, oh ya sampean gampang ditobati oleh Allah. Enggak. Kata kiai ini, kata ulama ini yang mengerti agama, kamu ini di tempat kampung yang jelek. Coba kamu datang ke tempat orang-orang baik itu, wong-wong ngake sholat di situ. Kamu berangkat ke sana dan tidak ada yang menghalangi kamu untuk diampuni dosa-dosanya. Berangkat kamu ke sana. Jangan kumpul di tempat orang-orang jelek ini. Senang dia dalam pemberangkatan di tengah jalan mati. Belum apa-apa. Kalau menurut akal dia belum sholat, belum apa-apa, pasti masuk neraka. Enggak. Itu indahnya Islam. Sampai Nabi menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta balaghatis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Kalau seandainya kamu melakukan dosa, dosa itu sampai nyundul ke langit karena banyaknya, tapi engkau datang dengan bertobat, Allah memberikan tobat kepadamu. Itu indahnya Islam. Ini yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, wa amanah. Harus ada peningkatan iman. Karena iman ini pasang surut Pak. Kalau jenengan sekarang berada di masjid, otomatis imannya naik ya. Tapi kalau panjenengan mulai lihat HP, ini sudah lain ceritanya. Apalagi yang dilihat situs-situs porno, hal-hal yang tidak bermanfaat, kumpul dengan orang-orang yang tidak ada artinya, parah, iman mengalami penurunan. Karena iman ini yazid bit ta'at, akan tambah, akan meningkat dengan ketaatan. Wayangkus bil maksiat, dan iman ini akan menurun disebabkan karena kemaksiatan. Maka kita dianjurkan untuk meningkatkan keimanan sebagaimana anjuran Nabi, jaddidu imanakum,
Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, perbarui imanmu. Bagaimana saya memperbarui iman? Apa kata Nabi? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu tauhidnya sudah murni ya, la ilaha illallah, dia tidak mungkin ikut perayaan Natal, dia tidak mungkin akan mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal itu haram hukumnya, tidak boleh. Itu agama mereka, silahkan. Ini iman yang kuat, dia menjaga tauhid. Kemudian yang terakhir, solusi yang terbaik kata Allah, wa amila solihan, dia membuktikan dengan amal soleh. Solatnya selalu di masjid 5 waktu, jangan cuma maghrib isya tok Pak, jangan cuma subuh, zuhur asar tetap ke masjid. Iya, coba di zaman Nabi ini antara Jum'ah dengan zuhur ini sama. Tapi kalau di negeri tercinta ini zuhur kari sakso, kalau Jumat sampai sandal lagi sing hilang saking akeh ya. Di zaman Nabi, di samping mungkin sandal tidak ada yang hilang, cuma sama, zuhur dengan Jumat itu sama. Itu hebatnya mereka. Sementara kita masih seperti ini, tapi ya kita wajib untuk gedok tular kepada saudara-saudara kita, ajak mereka ke masjid, karena di sini ada rahmatnya Allah. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Apa ayatnya? Panjenengan nanti bisa baca di surah An-Nahl ayat 97. Allah menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyannatu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, syaratnya harus beriman. Apa kata Allah? Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang enak Pak. Bukan berarti tidak ada ujian, ujian tetap, solusi berbagai macam problem ada tetap Pak, tapi aman hidupnya. Matur nuwun. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan ajrun karim, ajrun kabir, ganjaran yang besar. Apa ganjaran yang besar? Apa rumah yang mewah? Atau Innovaribon? Ganjaran yang besar itu adalah kenikmatan abadi berupa surga. Lek dunia iki ngene-ngene tok Pak, sampean banyak uangnya tetap susah. Apa maning sing ndak duwe-duwe ya, sing akeh utange tambah ruwet. Loh iya, karena di dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Kadang-kadang orang ndak ada apa-apa tiba-tiba patah. Ada orang, saya juga dikagetkan barusan dari tempe ya. Orang itu koyoknya sehat, Masya Allah ya. Moro-moro saya dibel oleh salah satu takmir di Masjid Tempe itu, Ustaz, si fulan ini sudah meninggal dunia. Loh, kena apa Pak? Nubruk di endi? Kecelakaan? Enggak ada apa-apa, cuman kontraknya wis entek rupanya. Oh iya, kontraknya sudah habis. Seperti itu, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kapan saja kita mati tidak ada masalah Pak, walaupun tidak ada yang mengerumuni, tidak apa-apa. Apalagi sekarang ini banyak orang yang kena mautu fuja'ah, mati mendadak. Sampean bisa lihat si fulan, barusan ini ada polisi masih muda, badannya kekar, dia jualan herbal, jualan apa namanya, yaitu soal kesehatan, soal ini, pop mati, tidak balik maning sampai saiki.
Loh, apa tidak mengerikan ini? Tapi kalau kita ada persiapan, mati dadak, mati sakit, tak apa-apa, tidak masalah, asal kita beramal soleh. Dan ganjaran yang tertinggi dari amal soleh tidak lain adalah surga, yang Allah menyatakan fil jannah ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi basarin, yang kenikmatan surga ini belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia, masih belum pernah. Ini sudah waktunya ya, habis ini sudah 55. Saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Kemudian di ujung ayat ini apa kata Allah? Faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'ah, dan mereka tidak didolimi. Berarti dia masuk surga langsung, Pak, tidak pakai mampir. Kenapa? Karena besok di akhirat ini ada yang mampir walaupun dia orang beriman. Yang mampir dengan yang langsung lebih banyak mana, Pak? Yang mampir, Pak. Iya. Ada 3 kelompok manusia ya. Yang pertama, ada orang masuk surga the first class, yaitu masuk surga bi khairi hisab wala azab, tidak pakai azab, tidak pakai dihisab. Ini orang-orang istimewa, jumlahnya sayang ya, tidak terlalu banyak. Berapa? 70.000. Tapi ketika Nabi menyatakan 70.000, sahabat Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau minta kepada Allah supaya ditambah? Nabi minta kepada Allah ditambah. Berapa tambahannya? Ma'akulli wahidin sab'ina alfah. Allah menambah 70.000 lagi. Berarti berapa? Kalkulasinya 490 juta manusia yang masuk surga tanpa hisab. Padahal orang yang nongkrong di muka bumi ini berapa, Pak, sekarang ini? 8 miliar, Pak. Yang Islam 2 miliar. Yang selainnya ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam. Yang 2 miliar ini yang sholat berapa? Tambah didik mana? Yang khusyuk, yang sholatnya di masjid, tambah didik mana? Seperti itu. Tapi Abu Bakar memang orang yang istimewa, dia minta lagi kepada Rasulullah. Waktu itu ada Sayyidina Umar. Maka Nabi mengatakan, Nabi mengatakan Allah akan menciduk dengan tangannya itu 3 kali, salasa hasayat. Begitu senangnya Abu Bakar, kemudian dia minta lagi. Maka Umar mengatakan, cukup wahai Abu Bakar, karena cidukan tangannya Allah ini jauh lebih banyak. Dan Nabi membenarkan ucapan Sayyidina Umar. Jadi tidak usah khawatir, nanti yang masuk surga ini cukup banyak, Pak. Bukan hanya 490 juta, tapi ditambah dengan 3 cidukan tangannya Allah. Itu banyak sekali. Ini orang yang hebat, orang yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang masuk surga tapi mampir ternyata. Kenapa? Karena tidak imbang, masih mendominasi kemaksiatan yang dilakukan. Masih ada beberapa dosa yang belum diampuni oleh Allah. Maka orang ini dicelup, ada yang cuma setengah hari, Pak. Berapa hari? Berapa tahun setengah hari? 500 tahun, Pak. Allah karim. Dan itu Allah tidak zalim ya. Karena setelah 500 tahun orang ini dimasukkan ke dalam surga. Wong sampean ndak usah mlebu neraka, antri ae mumet, Pak. Saya ini antri paling ndak seneng. Aduh, kok kesuwen. Antri ndak ono apa-apa. Tapi karena lama kita ndak seneng. Apalagi masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu pun Nabi mengatakan supaya diangkat ini orang-orang yang masuk neraka ini dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada orang yang masuk neraka
langsung. Siapa mereka? Orang kafir, orang munafik, orang ateis, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini satu kepastian dari Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Apa kata Allah? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dan mereka kekal untuk selamanya. Jadi jangan mengatakan semua agama ini sama. Enggak, Pak, ya. Ini pelecehan ini. Orang yang mengatakan seperti kafir jadi nanti. Loh iya, Pak. Wong Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ditolak oleh Allah. Kok ada orang bahkan sudah berjuluk kiai ini. Oh ndak apa-apa, padha ae. Loh ya apa padha ae? Masa orang yang menyembah berhala dengan menyembah kepada Allah yang mentauhidkan sama? Ya ndak padha, nemen gobloke wong iki. Kok iso padha? Dari mana? Iya. Allah sudah menyatakan di surah Al-Bayyinah. Nanti dibaca, Pak, ayat 6. Coba baca. Karena panduan kita ini Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Seperti itu. Itu gambaran orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Tapi ada, Pak, ada orang yang amalannya ini sama. Amalannya sama. Terus bagaimana kalau amalannya sama? 50% kebaikan, 50% kejahatan. Dia akan ditaruh di satu tempat yang namanya Al-A'raf, satu benteng tinggi. Nanti baca surat Al-A'raf. Maka kalau orang itu menoleh ke kiri, dia melihat kobaran api neraka sambil mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka, dari orang-orang zalim ini. Tapi kalau dia menoleh ke kanan, dia melihat kenikmatan surga. Ya Allah, cepat-cepat masukkan saya ke dalam surga. Tapi karena Islam itu indah, Pak, Allah akhirnya mengampuni orang-orang yang sama ini. Maksiat yang dikerjakan, kebaikan yang dikerjakan sama, itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Sedikit ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materinya. Para jamaah, demikianlah pengajian akad pagi ini. Mari kita tutup dengan bacaan